Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini. Ini hanya basa-basi Mimin. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi cerita dan memahami alurnya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang ada di cerita ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kembali ke situasi Qianmo. Huang Tian pun merasa bahwa sekarang dirinya mulai memahami rencana Qianmo. Karena satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan Disnorganon itu dari bos terakhir. Mereka benar-benar dapat melewatkan semua kentang goreng dan makanan kecil di sepanjang jalan. Ini akan membuat ujian kemajuan dirinya yang kedua menjadi lebih mudah. Qianmo pun membenarkan hal itu. Namun bos di depan tidak dapat dilewati karena menjatuhkan item kunci. Qianmo pun bertanya apakah Huang Tian ingat di mana bos ketiga. Sejak Huang Tian mengambil kelas bimbingan kebangkitan. Huang Tian pun balik bertanya apakah Qianmo benar-benar mencoba menanyai dirinya tentang itu. Bukankah tepat di balik batu itu Aileronas, bos elit level 35 yang memiliki 16.000 health point. Qianmo pun nampak kesal karena Huang Tian baru saja memeriksanya. Namun Huang Tian mulai pamer. Qianmo pun meminta Huang Tian mengatakan kepadanya apakah Huang Tian benar-benar berencana untuk membuka pintu dan melawannya secara langsung. Huang Tian pun nampak bingung menjawabnya dan mengiyakan hal itu dengan ragu-ragu. Qianmo kembali bertanya apakah Huang Tian yakin bisa melakukan hal itu. Huang Tian pun merasa buruk mengapa mereka tidak mengajari dirinya hal itu di kelas bimbingan kebangkitan. Di sisi lain, para guru pun mulai bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua bisikan. Qianmo dan Huang Tian mencoba merahasiakan sesuatu dari mereka. Para guru pun sangat penasaran dengan pembicaraan mereka berdua. Para guru tidak bisa mendengar apapun. Para guru pun menyebut bahwa ini tidak bisa diterima. Sekolah perlu melarang berbisik di ujian kemajuan kedua. Lalu tiba-tiba para guru pun mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Huang Tian. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Huang Tian saat ini. Bukankah itu hanya bagian dari pemandangan ujian? Untuk apa Huang Tian memindahkannya? Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada batu itu, hingga mengeluarkan sebuah tongkat cahaya yang memantul antar dinding. Dan seketika, Aileronas muncul di depan mereka. Aileronas pun menyebut bahwa tidak ada seseorang yang bisa mengetahui rahasia sang pencipta dan hidup untuk mencari kisahnya. Mereka harus membayar harganya. Para guru yang memperhatikan hal ini tidak menyangka ada cara untuk membuka pintu seperti itu. Dirinya telah mempelajari Uldaman selama bertahun-tahun, dan dirinya belum pernah melihat cara aneh untuk membuka pintu. Ternyata struktur miniatur di depan gerbang batu menyembunyikan mekanisme rahasia. Para guru pun memuji Huang Tian, yang benar-benar jenius sekali dalam satu generasi. Sepertinya Huang Tian benar-benar punya kesempatan untuk lulus ujian ini. Lalu Huang Tian pun nampak takjub, ini benar-benar berhasil. Qianmo pun mengatakan bahwa pertarungan ini sepenuhnya milik Huang Tian. Dirinya hanya akan mendukungnya sedikit. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji level Huang Tian saat ini. Dan Qianmo meminta Huang Tian untuk tidak mengendur. Huang Tian pun mengerti dan segera maju, serta meminta Qianmo memperhatikan dirinya.
Dirinya akan memanjakan mata Qianmo dengan skillnya. Huang Tian pun mulai menggunakan skill kombonya dari Rural Phantom Blade Teknik, Cross Slash, Backflip Slash, Rural Phantom Blade Teknik, dan Reverse Slash. Kembali ke ruang penilaian. Para guru pun sangat takjub melihat cara bertarung Huang Tian. Dia memang ahli pedang berbakat di sekolah mereka. Semua kombonya sempurna. Jika murid-murid memiliki setengah dari skill Huang Tian, dirinya akan senang. Kemudian Qianmo yang melihat pertarungan Huang Tian menyebut bahwa Huang Tian terlalu lambat sedetik pada Rural Phantom Blade yang kedua. Combo Huang Tian mungkin membutuhkan usaha untuk melakukannya. Qianmo pun menjelaskan seharusnya Huang Tian tidak menyelesaikannya dengan reverse slash. Pertama, lakukan throw in a minor mountain splitting slash. Itu akan memperpanjang durasi stun, sehingga Huang Tian bisa menyelesaikannya dengan unshattered slash. Bukankah unshattered slash lebih kuat dari web slash? Kembali para guru berkomentar saat mendengar Qianmo berkata seperti itu. Mereka pun menanyakan kualifikasi Qianmo, memberikan petunjuk pada ahli pedang jenius mereka. Apa yang tidak diketahui orang lain tentang penguasaan pedang. Penyelesaian dengan unshattered slash kurang pas. Menurut mereka, reverse slash itu sempurna. Mereka juga bertanya-tanya maksud Qianmo menyebut Huang Tian lambat sedetik. Mudah bagi Qianmo untuk mengatakan bukan dia yang bertarung. Qianmo benar-benar vagran di kursi terbelakang. Kembali ke situasi Huang Tian. Huang Tian pun nampak berpikir mengenai ucapan Qianmo mengenai unshattered slash. Dan di saat yang sama sebuah serangan mengarah kepada Huang Tian. Qianmo pun segera berteriak dan meminta Huang Tian untuk tidak terganggu. Dan seketika Huang Tian pun terkena serangan telak yang membuatnya terlempar. Di saat itu Qianmo pun memberikan bantuan dengan menggunakan skill Tidal Charm Soul Strike sehingga Aileron Nas memasuki kondisi stun. Di saat itu Qianmo pun segera meminta Huang Tian untuk menyerangnya. Huang Tian pun kembali melepaskan kombonya dari Rural Phantom Blade Teknik, Cross Slash, Backflip Slash, Rural Phantom Blade Teknik, Minor Mountain Splitting Slash, dan terakhir Unshattered Slash. Para guru yang menyaksikan ini menilai bahwa combo barusan sebenarnya meningkatkan hasil kerusakan sebesar 20%. Mereka pun menduga bahwa mungkin Qianmo memiliki keluarga ahli pedang. Bagaimana Qianmo tahu banyak tentang combo seorang Blade Master? Bahkan mereka tidak bisa menandinginya. Mereka pun menduga bahwa itu kemungkinan dan mereka setuju dengan teori itu. Namun sebagian guru menyebut bahwa itu belum tentu. Mungkin Qianmo hanya berteori mengenai combo itu, tidak ada praktek. Lalu di saat itu Direktur Wang pun tertawa dan mengatakan jika mereka tidak tahu, maka izinkan dirinya memberitahu sesuatu. Cheng Qianmo adalah pencetak skor terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Hebei. Dia juga siswa pertama di negara Xia yang menerima peringkat potensial SSS. Mereka pun kaget mendengar hal ini. Kemudian para guru pun kembali terkejut saat memperhatikan layar, di mana saat ini health point Aileron Nas telah habis. Saat jatuh, Aileron Nas bertanya apakah itu mengapa dirinya bisa merasakan kehadiran Titan. Aileron Nas menyebut bahwa ini belum berakhir hingga Aileron Nas dapat dikalahkan. Para guru kembali kaget bahwa pantulan tongkat cahaya itu benar-benar memiliki efek spesial. Mereka pun memuji hal ini dan mereka perlu bertanya kepada Huang Tian tentang penempatan model miniatur batu itu setelah ujian. Itu bisa membuat segalanya lebih mudah bagi siswa lain. Fei Yingguang sendiri menilai ini mulai menarik. Kemudian Huang Tian pun memuji Qianmo yang luar biasa. Qianmo tidak hanya meningkatkan combo Blade Masternya, Qianmo bahkan menemukan mekanisme tersembunyi. Qianmo pun meminta Huang Tian menyudahi pembicaraan ini, dan meminta Huang Tian untuk cepat mengambil barang itu dan lanjut ke area berikutnya. Dan Huang Tian pun mendapatkan Fragmentor, pecahan kunci gerbang bos terakhir. Kemudian mereka pun lanjut ke area berikutnya. Menurut Qianmo, jalan ini terlalu sempit. Tidak seperti koridor batu sebelumnya. Sepertinya mereka harus berjuang untuk lolos.
Huang Tian pun nampak bersemangat. Kalau soal DPS, dirinya tidak bisa membandingkannya dengan Qian Mo. Dirinya hanya akan fokus menarik monster. Tapi sebaliknya, Qian Mo cepat melakukannya dan jangan biarkan dirinya terbunuh. Setelahnya, Huang Tian pun kembali dengan menarik banyak monster. Dan dengan cepat, Qian Mo menggunakan Void Spear dan melepaskan Void Spear ke arah mereka hingga menyapu bersih gelombang monster tersebut. Huang Tian pun menyebut dalam hal memberikan damage tidak ada yang benar-benar bisa menandingi Qian Mo. Kembali seorang guru menanyakan apakah ada kemungkinan mereka bisa meyakinkan Qian Mo untuk pindah sekolah. Ini merupakan tindakan yang bodoh jika membiarkan bakat seperti Qian Mo terbuang sia-sia di Universitas Oracle. Wang Kaipo pun menyebut bahwa mereka mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dirinya pribadi merekrutnya atas nama sekolah, dan untuk beberapa alasan hanya Tuhan yang tahu. Qian Mo memilih Universitas Oracle yang berperingkat lebih rendah. Karena itu keputusannya, dirinya ragu apakah ada peluang transfer untuk hal ini. Kembali ke situasi Qian Mo dan Huang Tian. Mereka saat ini sedang berhadapan dengan Gagarin, Firehammer level 36, Dark Iron Dwarf dengan 18.000 health point. Qian Mo pun kembali bertanya apakah Huang Tian mengetahui skill Gagarin Firehammer. Huang Tian mengiyakan hal itu. Debuff peningkatan kerusakan api dan serangan Flame Nova tipe AOE yang dikeluarkan secara instan cukup mengganggu. Qian Mo pun menyebut ini sempurna dan meminta Huang Tian menganggap ini sebagai kesempatan untuk menguji skill pengaturan waktunya dan dirinya akan menahan bos itu. Huang Tian fokus pada DPS dan jangan lupa hentikan setiap casting Flame Nova. Seketika Qian Mo dan Huang Tian pun maju. Di saat yang sama Gagarin mulai mengaktifkan Fire Damage Boost sehingga mereka berdua terkena skill itu. Kerusakan api yang diterima meningkat sebesar 150 poin. Namun Qian Mo dengan cepat mengaktifkan skill fase Purification, sehingga efek kerusakan api telah dihilangkan. Dan seketika memberikan combo serangan berupa Dancing Rod, Heavenly Smite, Descending Turn, Last dan Combo Rush. Huang Tian yang memperhatikan ini menyebut Qian Mo benar-benar binatang buas. Dia melakukan hal-hal gila dengan skill battle magenya. Dirinya belum pernah melihat hal yang seperti itu. Dirinya pun hampir merasa kasihan pada Gagarin untuk hal ini. Dan di saat itu Gagarin pun mulai mengcasting Flame Nova. Melihat hal ini, Qian Mo pun tersenyum. Dan ini waktunya pertunjukan. Dirinya akan beristirahat selama 10 detik dan mengaktifkan Ice Block. Dan meminta Huang Tian untuk mengurusnya. Huang Tian pun meminta Qian Mo untuk tidak melakukan hal itu kepada dirinya. Dan menyebut Qian Mo melakukan ini dengan sengaja. Segera Huang Tian maju dan menggunakan skill Backflip Slash untuk melempar lawannya. Dan mendekat kepada Gagarin dan menggunakan skill Reverse Slash sehingga casting Flame Nova terganggu. Hingga manuver ini membuat Huang Tian terjatuh. Qian Mo pun tersenyum dan mengatakan bahwa Huang Tian mungkin menyadarinya. Terkadang Huang Tian harus memaksakan diri. Sebaliknya, Huang Tian tidak akan pernah mengetahui batasannya. Huang Tian pun nampak kesal karena Qian Mo sengaja mempermainkannya. Kembali, para guru pun kaget dan bertanya-tanya apakah Qian Mo benar-benar serius melatih Huang Tian. Ini sangat gila. Bakat dan naluri bertarung Qian Mo benar-benar mengerikan. Itu akan menjadi parodi jika mereka tidak bisa membawanya ke sekolah mereka. Mereka kehilangan keajaiban sejati. Kembali ke pertarungan. Saat ini Huang Tian masih berusaha untuk mengalahkan Gagarin. Qian Mo pun kembali mengatakan bahwa dirinya punya langkah yang lebih baik untuk Huang Tian. Dan menanyakan respon Huang Tian apakah tertarik dengan hal itu. Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya menyerang bos saat berbicara dengan Qian Mo. Perhatiannya benar-benar teralihkan. Dan Qian Mo bahkan tidak membantu dirinya. Bahkan sekarang Qian Mo menggoda dirinya. Huang Tian pun menyebut Qian Mo pasti adalah iblis. Serta meminta Qian Mo untuk berhenti menggodanya dan katakan saja langsung kepada dirinya.
Menurut Qianmo, sebenarnya debab instan gagalin Firehammer meningkatkan kerusakan api dapat dilacak. Jika reaksi Huang Tian cukup cepat, Huang Tian dapat menghindarinya. Qianmo pun bertanya mengapa Huang Tian tidak memperhatikan saat Gagarin mengangkat lengannya dan melihat apakah ada yang istimewa dari itu. Huang Tian pun mulai memikirkan momen saat Gagarin mengangkat lengannya. Dan tak berselang lama Gagarin kembali mengaktifkan peningkatan kerusakan api sehingga Huang Tian terkena 5 tumpukan debab itu. Hingga kerusakan api yang masuk meningkat 750 poin. Namun di saat itu Huang Tian melihatnya. Sebelum Gagarin mengangkat lengannya, Gagarin sedikit menarik kembali lengan kanannya. Qianmo pun menyebut penilaian Huang Tian tidak buruk. Saat Gagarin mundur, gunakan reverse slash untuk menahan debab itu. Ini adalah peluang yang berlangsung sekitar 0,1 detik. Dan kembali Qianmo mengatakan bahwa debab itu akan datang lagi. Dan segera Huang Tian memperhatikan jeda waktunya dan melepaskan reverse slash. Namun percobaan pertama gagal dan Huang Tian telah terkena debab sebanyak 6 tumpukan. Huang Tian pun bertanya-tanya apakah waktu reaksi seperti ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dicapai oleh manusia. Qianmo pun menekankan kepada Huang Tian untuk tidak terganggu dan terus berlatih. Setelahnya Huang Tian pun terus mencoba dan telat 0,5 detik dan bahkan telat 0,2 detik. Qianmo pun bertanya apakah yang Huang Tian lakukan. Huang Tian melemparkannya terlalu cepat dan meminta Huang Tian untuk mengingat perasaannya tadi, serta untuk tidak gugup. Selanjutnya, Huang Tian benar-benar harus perlahan kembali ke ruang penilaian. Para guru menyebut ini sungguh tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuatnya Qianmo, Qianmo tidak bisa memperlakukan seorang jenius seperti tikus percobaan. Meskipun Qianmo benar, waktu reaksinya 0,1 detik itu dirasa tidak mungkin. Huang Tian yang terus mencoba pun kini menyentuh debab 10 tumpukan, hingga menerima peningkatan kerusakan api sebesar 1.500 poin. Qianmo pun menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir Huang Tian. Jangan salahkan dirinya tidak mengingatkannya. Dengan debab Huang Tian saat ini, Gagarin akan langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Huang Tian pun berkonsentrasi dan kembali saat debab itu dilepaskan. Huang Tian melepaskan reverse slash dan ternyata kali ini berhasil, hingga debab itu berhasil dipatahkan. Huang Tian pun sangat senang dengan hal ini. Namun Qianmo bertanya mengapa Huang Tian merayakannya. Huang Tian baru saja berhasil setelah berkali-kali mencoba, dan dirinya akan menyelamatkan Huang Tian hanya setelah Huang Tian berhasil dalam 10 kali berturut-turut. Huang Tian pun kaget dengan hal ini, namun tidak ada pilihan lain bagi Huang Tian selain melakukannya. Pada akhirnya Huang Tian pun terus memblokir debab itu selama 10 kali. Menurut Qianmo, semua ini tidaklah buruk. Jarang mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Akhirnya Huang Tian telah menggantungkan prestasi tertinggi ini. Dan setelah ini Qianmo pun memulai aksinya dan mulai melepaskan Dazzle Marks, dan serangan ini pun mengenai telak Gagarin hingga serangan ini menjadi akhir bagi Gagarin. Lalu Qianmo pun bertanya bagaimana perasaan Huang Tian saat ini. Huang Tian pun merasa ini menakjubkan. Dirinya jauh lebih kuat dari dirinya kira. Meskipun Huang Tian tidak bisa menandingi kemampuan Qianmo yang gila, dirinya bisa dengan mudah menangani seseorang yang levelnya sama dengan dirinya sekarang. Lalu di ruang penilaian, para guru pun tidak menyangka bahwa Huang Tian benar-benar berhasil melakukannya. Bahkan Huang Tian telah melampaui dirinya sendiri dengan rangsangannya. Ini adalah sebuah keajaiban. Menurut mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga Qianmo tetap di sini. Atau Qianmo pasti akan menjadi musuh nomor 1 di universitas mereka di masa depan. Namun sebagian guru menilai beberapa guru berpikir terlalu kecil. Bukan hanya universitas mereka. Qianmo akan menjadi mimpi buruk semua rekan-rekannya di seluruh negara Xia. Kemudian Huang Tian dan Qianmo pun sampai di area terakhir, yaitu final boss. Qianmo dan Huang Tian pun bersama-sama meletakkan fragmen key di pintu ruangan. Dan seketika pintu pun terbuka.
Qianmo pun mengatakan bahwa Huang Tian harus jelas tentang strategi pertempuran untuk bos terakhir. Huang Tian pun mengerti, bagian tersulitnya adalah menghadapi semua monster kecil saat melawan bos. Menurut Huang Tian, bos ini akan menghidupkan 5 patung untuk bergabung dalam pertempuran setiap 10 detik. Ketika health point-nya mencapai 50%, dia akan menghidupkan semua patung di ruangan itu. Sesuai dengan strategi pertarungan biasa, mereka berdua harus membagi pekerjaan. Satu akan bertugas membunuh bos dan yang lainnya akan bertugas membersihkan gerombolan kecil. Mendengar hal ini, Qianmo pun tersenyum dan menyebut bahwa dirinya punya rencana yang lebih baik lagi dan bertanya kepada Huang Tian apakah ingin mendengarnya. Saat Qianmo menyebutkan rencananya, Huang Tian pun nampak terkejut karena rencana Qianmo hanya pembunuhan paksa. Hanya 2 kata dan hanya itu. Huang Tian pun tidak percaya bahwa itu adalah rencana Qianmo. Ini adalah bos level 38 dan Qianmo hanya mengatakan pembunuhan paksa. Qianmo pun kembali bertanya, rencana macam apa yang Huang Tian perlukan untuk pembunuhan paksa? Selama mereka bisa membunuhnya dengan cukup cepat dan tetap mengontrol ritme pemberian damage, bos ini mudah untuk dihadapi. Huang Tian pun seketika berpikir, membunuh dengan cepat, mengontrol ritme damage, 50% health point. Memikirkan semua ini, Huang Tian mulai mengerti maksud Qianmo. Ini rencana yang berani tetapi patut dicoba. Qianmo pun senang Huang Tian ingin mencoba rencana ini dan segera Qianmo mengajak Huang Tian untuk mulai bergerak. Qianmo pun mulai mengaktifkan summoningnya berupa Sword Soul, Blade Breaker, Crusader Grace, Mobile Turret, Burning Spirit, dan Elf Blessing. Para guru yang melihat hal ini pun terkejut. Menurut salah seorang guru, dirinya telah mengajar seumur hidupnya. Kini ilmunya akhirnya bertambah luas. Hari ini dirinya akhirnya memahami bahwa orang yang mampu melakukan segala hal seperti Pagran terkadang bisa sangat kuat. Guru lain pun membenarkan hal tersebut. Dengan semua bab ini ditambah hewan peliharaan yang akan menjadi tank untuknya. Rasanya seperti memiliki rekan satu tim tambahan. Namun Pagran sangat jarang dan tidak ada yang bisa maju ke titik di mana Cheng Qianmo berada. Itulah sebabnya dia sangat mengejutkan mereka semua. Kemudian saat ini Huang Tian pun sangat kaget melihat summoning milik Qianmo. Qianmo pun segera memulai serangannya dan dirinya akan fokus menumpuk debuff yang rentan ke bos. Dan Huang Tian hanya fokus pada damage serta perhatikan dan hindari serangan AOE-nya. Segera Qianmo melepaskan Electrifying Flashbang dan Fiercing Ballet. Dan seketika serangan ini meledak secara bersama-sama. Dan saat ini mereka sedang melawan final boss yang bernama Ashada, level 38 elite boss dengan 22.000 health point. Selain itu, karena serangan Qianmo barusan, Ashada terkena efek socket state di mana dengan setiap tumpukan, kerusakan yang diterima meningkat sebesar 20% berlangsung selama 8 detik, serta Sunderet armor state di mana dengan setiap tumpukan kerusakan fisik yang diterima meningkat sebesar 10%, berlangsung selama 15 detik. Sedangkan para summoning Qianmo tugaskan untuk menahan patung yang dihidupkan. Menurut Qianmo, faktor terpenting dalam pertarungan ini hanyalah satu kata, debuff kerentanan. Untuk bisa membunuh Ashada dengan cepat, mereka perlu menumpuk debuff yang rentan sebanyak-banyaknya, agar mereka dapat memiliki damage yang cukup tinggi. Kelas lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi seorang Pagran bisa. Lalu Huang Tian pun bertanya apakah damage mereka cukup. Mereka hanya menurunkan health point-nya sebesar 10% sejauh ini. Qianmo pun meminta Huang Tian untuk tidak berkecil hati. Damage mereka akan meningkat pesat nantinya. Dan kembali Qianmo melepaskan Dazzle Marks. Seketika Ashada menerima banyak damage dari serangan ini. Huang Tian pun menyebut ini luar biasa. Bahkan kerusakan dirinya berlipat ganda. Qianmo pastinya adalah top support di seluruh negeri Xia. Qianmo pun meminta Huang Tian berhenti berbicara dan melanjutkan serangan. Kemudian saat Ashada memasuki health point sebesar 50%, Ashada mulai menghidupkan semua patungnya. Para guru yang memperhatikan ini menyebut bahwa sepertinya hasil damage tidak cukup. Rencana mereka terlalu beresiko.
Bos dengan 22.000 health point tidak mudah untuk dibunuh secara paksa. Dan sekarang mereka mungkin akan berpencar dengan salah satu dari mereka membersihkan gerombolan kecil itu. Namun semua gerombolan kecil telah dihidupkan sekarang. Bagaimana satu orang bisa menghadapi sendirian? Menurut para guru, mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan di saat itu, Liao Gangyuan pun meminta mereka untuk terus berpura-pura. Sepertinya sudah waktunya dirinya kembali. Di sisi lain, Qianmo pun kembali melepaskan Devil Mark kepada Ashada, hingga pada akhirnya Ashada pun berhasil dikalahkan. Ashada pun menyebut mereka manusia tercela, dan ras Titan besar pasti akan mengutuk mereka semua. Huang Tian mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari Qianmo, selalu menciptakan situasi yang menyedihkan. Qianmo pun menyebut bahwa hidup lebih menyenangkan dengan sedikit kekacauan. Dan ruang penilaian guru pun seketika terdiam dengan hasil ini, hingga tidak ada yang berkomentar. Dan Fei Yingguan pun menyebut bahwa Universitas Oracle akan segera bangkit dari posisinya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.